Halo para penghuni planet Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto, Merkurius, Saturnus, Namek, dan penghuni planet-planet yang ada di seluruh multiverse lain. Selamat datang kembali di Lazy Movie, dan seperti permintaan banyak dari kalian, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Outpost 37. Sebuah film yang menceritakan suatu kejadian pasca peperangan antara makhluk bumi melawan invasi alien. Bisa dibilang film ini dibuat semi-dokumenter dengan pengambilan gambar menggunakan teknik found footage, di mana kita, para penonton, akan memiliki sudut pandang dari kamera-kamera yang dibawa oleh dua orang wartawan yang ikut terlibat dalam peristiwa ini. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan film Alien Outpost atau yang dulunya berjudul Outpost 37. Semua berawal ketika pasukan alien yang disebut Heavy melakukan invasinya kepada bumi di tahun 2021. Dan setahun setelahnya, akibat perlawanan sengit yang terus dilakukan oleh pihak militer, pesawat induk alien pun memutuskan untuk menyerah dan pergi dari bumi, meninggalkan ribuan pasukan aliennya yang masih tersebar di seluruh penjuru dunia. Untuk itu di tahun 2023 dibentuklah badan internasional bernama USDF yang bertujuan untuk menyapu bersih alien-alien yang tersisa, dengan membangun ratusan pos-pos pertahanan yang didirikan hampir di seluruh perbatasan negara. Akan tetapi, setelah 10 tahun beroperasi, beberapa pos mulai ditinggalkan karena selain telah dianggap aman, beberapa pos juga mengalami kekurangan pasukan serta pendanaan. Dan cerita dimulai ketika 3 anggota USDF diterbangkan dari pangkalan udara Iran menuju ke pos 37 yang berada di perbatasan Palestina, Afghanistan. Ketiga anggota itu bernama Alex, Frankie, dan juga Ryan, yang melakukan misi dengan ditemani oleh 2 wartawan yang akan terus meliput seluruh kegiatan mereka. Sesampainya di titik pendaratan, mereka dijemput oleh kendaraan lapis baja yang akan mengantarkan mereka ke lokasi pos 37 berada. Akan tetapi, di tengah perjalanan, tiba-tiba anggota militer yang mengantarkan mereka menerima perintah untuk segera membantu sebuah pertempuran yang sedang terjadi di wilayah selatan. Alhasil, Alex, Frankie, Ryan, dan juga wartawan itu pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk dari peta yang mereka bawa. Hingga ketika mereka mulai mendekati pos 37, Alex segera mencurigai ada yang tidak beres dengan pos tersebut yang terlihat seperti baru saja diserang. Untuk itu mereka kemudian menyusun strategi taktis untuk masuk ke dalam pos dan segera mendapati adanya seorang prajurit yang diduga sedang menembaki alien. Hal ini lantas membuat Alex, Ryan, dan juga Frankie ikut membantu prajurit tersebut tanpa mengetahui pasti apa yang sedang mereka lawan. Akan tetapi tidak lama kemudian, mereka justru disergap oleh beberapa anggota militer USDF lain. Drop your weapons! Now, shitheads! Sir, Specialist Alex Alejandro, sir. Ternyata tindakan ini hanyalah sebuah lelucon yang memang sengaja dilakukan oleh para prajurit penghuni pos 37 sebagai bentuk sambutan kepada anggota baru. What are you looking at, Dick Brighton? I'm Lieutenant Grant North. Welcome to the 37, boys. Setelah berkenalan satu sama lain, 2 wartawan yang bernama Holly serta Savino dipanggil oleh Komandan Spears yang merupakan pimpinan utama pos ini untuk diberi pengarahan mengenai Outpost 37 yang merupakan pos paling berbahaya di dunia. Karena selain mendapatkan serangan dari alien, tidak jarang juga pos ini digempur oleh militan lokal yang berusaha untuk mengusir mereka. Dan karena hal itu, Komandan Spears kemudian menyerahkan 2 pistol kepada para wartawan sebagai alat perlindungan diri, karena dia tidak mau kehilangan 1 orang pun hanya karena tidak dipersenjatai. Take your weapons. Berikutnya, Alex, Frankie, dan juga Ryan membaur bersama anggota-anggota lainnya dengan makan bersama, bermain kartu, serta menceritakan masa lalu mereka. Hingga pada suatu saat tiba-tiba pos 37 mendapatkan serangan dari puluhan militer lokal yang lantas memaksa mereka semua untuk bertempur mempertahankan pos. Dan dari pertempuran ini, salah satu anggota bernama Duke menerima tembakan yang membuatnya terluka parah. Beruntung tidak lama kemudian, bantuan udara pun datang dan berhasil menyapu bersih seluruh militan yang menyerang. Di malam harinya, karena kondisi Duke yang terus memburuk, Komandan Spears lantas menugaskan North untuk mengantarkan Duke ke markas utama yang berjarak sekitar 30 km dari Outpost 37, dengan maksud agar Duke mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan tugas ini juga sekaligus untuk membawa pulang pasokan persediaan makanan serta amunisi yang saat ini sedang mereka butuhkan. Hingga keesokan harinya, North kembali dengan mengabarkan bahwa Duke telah dipindahkan ke Lion karena tugasnya di Outpost 37 dianggap telah selesai. Kabar ini tentu saja membuat seluruh anggota merasa kehilangan, namun mereka sadar bahwa hal ini merupakan resiko dari tugas mereka.
Segera setelahnya, North menugaskan Zilla bersama dengan Alex, Frankie, dan juga Ryan untuk mengumpulkan dan membakar sisa-sisa tubuh para militan lokal yang sebelumnya berperang melawan mereka. You guys got a light? Keesokan harinya, tiba-tiba Outpost 37 kedatangan satu anggota baru yang datang dari markas utama bernama Aldrich, yang menawarkan dirinya sendiri untuk bergabung setelah mengetahui bahwa pos 37 adalah pos yang paling berbahaya dan sedang kekurangan personil. Welcome to 37. This is an honor, sir. Di hari berikutnya, Outpost 37 didatangi oleh seorang penduduk lokal bernama Salim, yang merupakan penerjemah bahasa dan telah membantu pos 37 selama bertahun-tahun. Di sini Salim mengabarkan tentang adanya aktivitas tidak biasa yang terjadi di sebuah wilayah bernama Grim, di mana beberapa hewan ternak milik penduduk lokal ditemukan telah mati secara mengenaskan, yang diduga akibat ledakan mortir dari pertempuran yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu, Komandan Spears kemudian menugaskan beberapa anggota yang dipimpin oleh North untuk pergi ke wilayah tersebut dengan mengikuti arahan dari Salim. Setibanya di lokasi yang dimaksud, mereka segera bertemu dengan salah satu penduduk lokal yang sedang berdiri di antara potongan-potongan bangkai belasan kambing miliknya. Dan ketika North memeriksa potongan bangkai tersebut, dia malah mendapati adanya sebuah lendir yang menandakan bahwa hal ini dilakukan oleh alien. Segera North memberitakan seluruh anggotanya untuk bersiaga, dan tepat setelahnya datanglah si anak laki-laki dari pria pemilik kambing yang berjalan dengan mata tertutup. Salim berusaha meminta anak itu untuk berhenti, namun tidak dihiraukan. Hingga ketika si anak sampai di tempat ayahnya, tiba-tiba dan tepat setelah ledakan terjadi, tiba-tiba sesosok Heavy muncul di atas tebing dan mulai menembaki mereka semua. Keadaan pun seketika menjadi sangat menegangkan, dan karena mereka tidak membawa amunisi yang bisa menembus pakaian baja si alien, North pun lantas memerintahkan anggotanya untuk secepatnya mundur. Akan tetapi ketika mereka berhasil mundur dan beristirahat di tempat aman, Salim segera menyadari bahwa North telah menghilang. Untuk itu, mereka pun bergegas untuk kembali ke tempat konflik sebelumnya. Namun di sini, mereka hanya menemukan helm milik North. Sekembalinya ke pos 37 dan melihat rekaman yang tersimpan di helm milik North, mereka akhirnya mengetahui bahwa North telah diculik oleh alien. Kejadian ini lantas membuat Komandan Spears berangkat ke markas utama malam itu juga untuk segera membicarakan peristiwa ini kepada petinggi USDF yang bernama Jenderal Dan. Dan untuk sementara menyerahkan kepemimpinan pos 37 kepada Wilkes, sembari berpesan agar Wilkes tidak mengizinkan siapapun untuk masuk maupun keluar. Akan tetapi di keesokan harinya mereka didatangi oleh PMCF, sebuah badan khusus yang mengaku dikirim oleh USDF untuk menyelidiki pertemuan dengan alien yang telah dilakukan oleh anggota pos 37 di hari sebelumnya. Di sini sempat terjadi ketegangan di mana Wilkes yang ingat pesan dari Komandan Spears lantas melarang anggota PMCF untuk masuk ke dalam pos. Walaupun begitu, pada akhirnya seluruh anggota Outpost 37 mundur setelah mendapatkan perintah langsung dari markas utama. I don't know why the fuck they brought them in. Dan ketika mereka sedang menunggu, Mike tiba-tiba terpikirkan untuk memantau pergerakan PMCF menggunakan sebuah drone yang dilengkapi dengan night vision. Akan tetapi, di sini mereka sama sekali tidak menemukan satupun anggota PMCF dan hanya menemukan tenda mereka saja. Dan tepat ketika Mike berniat untuk mengarahkan drone-nya kembali, mereka justru mendapati sosok alien yang sedang mengejar Salim. Segera, Alex bersama beberapa anggota lainnya bergerak untuk secepatnya berusaha menyelamatkan Salim menggunakan kendaraan lapis baja. Sementara Mike berusaha untuk membantu menggunakan persenjataan yang ada di dalam drone. Beruntungnya, hal tersebut berhasil melumpuhkan si alien sekaligus menyelamatkan Salim. Mereka kemudian membawa Heavy yang sedang sekarat itu ke dalam pos untuk ditahan. Dan tepat setelahnya, Komandan Spears akhirnya kembali, namun dengan emosi yang meluap-luap, karena Wilkes tidak mematuhi perintahnya untuk tidak membiarkan siapapun keluar dari pos walaupun dengan alasan menyelamatkan Salim. Terlebih lagi, Komandan Spears mendapatkan perintah langsung dari markas utama untuk tetap mempertahankan pos 37 dan sama sekali tidak diizinkan untuk mencari keberadaan North yang sekarang keadaannya tidak diketahui itu. Mendengar perkataan dari Komandan Spears sebelumnya, Salim justru berinisiatif untuk membantu mencari keberadaan North walau tanpa bantuan siapapun. Karena Salim merasa sangat berhutang budi kepada pos 37 setelah beberapa kali menyelamatkan hidupnya. Mendengar hal ini, Wilkes kemudian berpesan agar Salim tidak melakukan tindakan apapun dan sesegera mungkin mengirimkan koordinat lokasi jika nantinya dia berhasil menemukan keberadaan North. Dan singkatnya, pada suatu malam, Salim tiba-tiba kembali ke dalam pos 37 dengan tatapan yang tidak biasa.
Dan setelah dia diperiksa, tiba-tiba Salim mengambil pistol dan langsung menembak Frankie tepat di kepalanya. Dengan sikap, Andros dan juga Komandan Spears berbalik menembak Salim dan membuatnya meninggal seketika itu juga. Tentunya kejadian ini membuat seluruh anggota Outpost 37 menjadi sangat kebingungan karena selama bertahun-tahun Salim dikenal sebagai orang yang baik dan sangat bersahabat. Di sisi lain, Wilkes yang sedang mengotopsi mayat Salim mendapati adanya goresan di kepalanya yang bertuliskan "Bunuh Aku" serta sebuah goresan aneh lainnya yang berada di bagian belakang leher Salim. Setelah menguburkan mayat Salim secara layak serta memberi penghormatan terakhir kepada jasad Frankie yang akan dibawa ke markas utama untuk dipulangkan, mereka lantas berusaha mencari informasi tentang apa sebenarnya yang telah terjadi menggunakan barang-barang yang mereka temukan dari dalam tas milik Salim. Dan secara mengejutkan, mereka justru mendapati data-data mengenai orang-orang yang menghilang secara misterius dari desa yang dihuni oleh Salim, serta adanya kemungkinan petunjuk mengenai keberadaan North. Dan atas penemuan ini, serta untuk membalaskan kematian dari Salim dan juga Frankie, Komandan Spears lantas mengabaikan perintah dari markas pusat dengan membawa beberapa anggotanya untuk bergerak menuju ke desa tempat tinggal Salim. And today, we make those bastards pay. Dalam perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan dua warga lokal yang sedang berjalan membawa seekor keledai. Dan setibanya di desa, mereka segera melakukan penggeledahan terhadap beberapa rumah warga yang terlihat telah ditinggalkan secara mendadak. Tidak lama kemudian tiba-tiba suara tembakan terdengar tidak jauh dari lokasi mereka. Untuk itu, Komandan Spears dan yang lainnya segera bergerak mendekati asal suara tembakan. Namun, secara mengejutkannya, mereka malah menemukan North yang masih hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Segera, North pun dibawa kembali ke pos 37. Dalam perjalanan ini, mereka mendapati dua warga yang sebelumnya berpapasan dengan mereka tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan keledainya saja. Where the fuck is everyone going? Sesampainya di pos 37, Wilkes segera memberikan perawatan intensif kepada North sehingga membuat kondisi vitalnya berjalan dengan baik. Dan dalam ketidaksadarannya ini, North beberapa kali menggerakkan kelopak matanya yang segera dicurigai bahwa North sedang berusaha menyampaikan sesuatu. Bones dan juga Mike yang berusaha memecahkannya pada akhirnya menyadari bahwa apa yang sedang coba disampaikan oleh North kemungkinan besar adalah sebuah koordinat. Segera Bones memanggil Komandan Spears untuk berkumpul bersama Wilkes di ruangan medis, di mana Komandan Spears kemudian berusaha untuk berkomunikasi dengan North mengenai koordinat apa yang sedang ingin disampaikan. Dan tepat setelahnya, North kembali memberikan pergerakan kelopak mata lain yang dengan cepat bisa diartikan oleh Bones sebagai koordinat yang berisi kalimat "Still Rain". Namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba North terbangun dan langsung menyerang Komandan Spears sembari mengatakan, "Bunuh aku." Mendengar hal ini tanpa pikir panjang, Komandan Spears pun menembakkan pistolnya ke dada North, yang seketika itu juga membuat North tersadar dan tidak lama kemudian meninggal. Di sisi lain, Mike yang memantau kamera pengawas mendapati adanya segerombolan manusia yang sedang bergerak menuju ke pos 37 bersama dengan beberapa alien. Melihat hal ini, Komandan Spears lantas memerintahkan anggotanya untuk segera bersiaga atas kontak jarak dekat yang akan terjadi dalam beberapa menit lagi. Tidak hanya itu, Komandan Spears juga menghubungi Jenderal Dan yang ada di markas pusat untuk meminta bantuan. Akan tetapi, ternyata pergerakan yang sama juga terjadi di beberapa area, sehingga akan membutuhkan waktu beberapa jam ke Outpost 37. Menyadari tidak bisa menunggu bantuan selama itu, Komandan Spears lantas berencana akan meninggalkan pos 37 bersama anggotanya untuk menuju ke sebuah titik koordinat bernama Still Rain yang sebelumnya disampaikan oleh North. Mendengar hal ini, Jenderal Dan meminta agar Komandan Spears mengirimkan koordinat tersebut kepadanya sebelum akhirnya komunikasi mereka berakhir. Sir, what's Steel Rain? Di luar ruangan, Komandan Spears lantas memberikan tugas kepada Ryan untuk secepat mungkin memasukkan amunisi-amunisi yang ada ke dalam kendaraan serta memasang bom di beberapa sudut pos. Sedangkan yang lain berusaha untuk menahan serangan yang datang sampai proses evakuasi amunisi selesai dilakukan. Sementara itu, Wilkes yang sedang mengotopsi tubuh North mendapati adanya sebuah chip aneh yang tertanam di bagian belakang leher North. Dan tidak lama setelahnya, segerombolan manusia serta alien pun berdatangan dan mulai menggempur Outpost 37.
Singkatnya, setelah persiapan dirasa selesai, Komandan Spears bergegas memerintahkan anggotanya untuk segera masuk ke dalam kendaraan, di mana Wilkes menyempatkan diri mendekati salah satu manusia yang telah dilumpuhkan untuk memastikan adanya sebuah chip tertanam di bagian belakang leher, seperti yang dia temukan di tubuh North sebelumnya. Segera setelah mereka berhasil memasuki kendaraan, Ryan meledakkan Outpost 37. Akan tetapi dalam perjalanan ini, tiba-tiba saja salah satu anggota mereka yang bernama Briggs menerima tembakan dari luar jendela yang seketika itu juga menewaskannya. Walaupun begitu, Komandan Spears tetap memerintahkan Zilla untuk terus berkendara menjauhi pos, hingga sampai di suatu tempat yang dirasa aman, mereka pun berhenti untuk menguburkan jasad Briggs. General, it was something embedded in his brain. Satu persatu anggota yang berguguran membuat Komandan Spears memberikan pilihan kepada anggotanya yang tersisa. Jika mereka memilih untuk pergi dan kembali pulang, Komandan Spears akan sangat menghargai hal itu. Namun, jika mereka memilih untuk tetap berjuang bersamanya, maka sudah dipastikan nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Walaupun begitu, pada akhirnya semua anggota yang tersisa tetap memilih untuk melanjutkan misi dan siap berjuang sampai mati bersama dengan Komandan Spears. But if you do leave here, you leave here with your head held high. Singkatnya, saat mereka mulai mendekati titik koordinat yang dituju, di mana terlihat sebuah menara alien di sana, tiba-tiba serangan tak terduga mulai menggempur mereka dari berbagai arah. Serangan ini bahkan membuat kendaraan mereka mengalami kerusakan mesin, yang tentunya membuat mereka mau tidak mau harus keluar dan melakukan perlawanan demi memberikan waktu bagi Bones untuk secepatnya memperbaiki mesin. Beruntungnya, secara kebetulan, sebuah pesawat tempur yang dikirim dari markas utama juga datang di titik koordinat ini dan mulai membantu mereka. Sementara itu, Komandan Spears dan beberapa anggota lainnya mengambil kesempatan ini untuk mendekati sebuah pintu masuk yang terletak di bawah bukit. Dan setelah diledakkan, mereka pun segera memasukinya. Akan tetapi, di dalam sini mereka justru mendapati tubuh-tubuh dari penduduk setempat yang sebelumnya dinyatakan hilang, termasuk 3 anggota PMC yang juga ikut menghilang setelah kedatangan mereka di Outpost 37. Dan semua tubuh-tubuh tersebut terlihat telah ditanami sebuah chip di belakang leher mereka. Naasnya, di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja tubuh-tubuh itu terbangun dan mulai menyerang pasukan Outpost 37. Komandan Spears bersama anggotanya yang berusaha untuk keluar tanpa sengaja malah masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat sebuah benda yang memancarkan cahaya biru. Merasa bahwa benda itu merupakan tenaga utama dari menara alien, Komandan Spears lantas memerintahkan Ryan untuk memasang bom pada benda tersebut. Akan tetapi, dalam proses terakhirnya, Ryan malah terkena tembakan yang seketika itu juga membuat kedua tangannya terputus. Dan di waktu yang bersamaan, cahaya tersebut semakin menguat dan bahkan memancarkan sinarnya sampai menembus langit. Hal ini seketika membuat pesawat tempur yang membantu mereka tiba-tiba kehilangan kendali, lalu jatuh dan meledak. Hilangnya bala bantuan udara ini tentunya membuat posisi mereka semakin memburuk, dan bahkan Hollis, sang kameramen yang mengikuti pergerakan Komandan Spears, menerima tembakan dari alien yang seketika itu membuatnya hampir meninggal. Namun di waktu-waktu terakhirnya ini, dia memutuskan untuk memegang kendali atas remote yang akan meledakkan tempat tersebut dan meminta agar Komandan Spears serta yang lainnya untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Beruntungnya, kendaraan lapis baja mereka telah selesai diperbaiki, yang pada akhirnya berhasil membawa mereka semua pergi dari tempat tersebut. Dan tepat setelah menara alien dihancurkan, tiba-tiba saja manusia-manusia yang sebelumnya menyerang mereka langsung menghentikan serangan dan mulai berteriak meminta tolong. Yang tentunya kejadian ini membuat pasukan Outpost 37 merasa sangat kebingungan dengan apa sebenarnya yang telah terjadi. Akan tetapi, belum sempat mereka bisa mencerna kejadian ini, tiba-tiba saja sebuah benda besar jatuh tepat di depan kendaraan mereka. Alex secara perlahan mendekati sebuah benda yang sudah dipastikan milik alien itu. Dan ketika dia menatap ke arah langit, terlihatlah beberapa benda yang sama yang sedang berjatuhan dari langit. Sebenarnya menara alien yang sebelumnya dihancurkan sempat membuat satelit bumi menjadi lumpuh, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pesawat induk alien yang ada di luar bumi untuk mengirimkan suplainya kepada alien-alien yang masih tertinggal. Dan suplai tersebut dimaksudkan agar alien yang tersisa bisa kembali merebut bumi. Akan tetapi karena menara tersebut tidak lama kemudian dihancurkan oleh pasukan Outpost 37, satelit pertahanan bumi pun bisa kembali pulih dan segera berhasil mencegah kiriman-kiriman suplai lainnya. Sehingga rencana para alien untuk kembali merebut bumi bisa digagalkan. Dan atas aksinya ini, seluruh anggota Outpost 37 yang tersisa mendapatkan banyak sekali pujian serta penghargaan anumerta. Dan film pun berakhir sampai di sini.
Mungkin di sini kita bisa masuk ke dalam penjelasan filmnya. Mari kita mulai dari apa sebenarnya tujuan para alien menginvasi bumi. Nah, menurut wawancara yang dilakukan kepada seluruh anggota Outpost 37, mereka sama sekali tidak mengetahui apa tujuan sebenarnya, sehingga untuk pertanyaan ini belum bisa terjawabkan. Yang kedua, bagaimana militer berhasil mengusir para alien dari bumi. Sebenarnya sebutan heavy untuk para alien itu diberikan karena armor mereka yang sangat kuat dan sangat sulit untuk ditembus peluru biasa. Walaupun begitu, setelah setahun terus bertempur, pada akhirnya pihak manusia berhasil menciptakan sebuah amunisi khusus yang mampu menembus armor pelindung para alien, sehingga membuat para alien itu secepatnya pergi dari bumi dan meninggalkan ribuan pasukannya sebagai rencana serangan kedua. Nah, rencana serangan kedua ini diketahui bernama Steel Rain, yang pada akhirnya berhasil digagalkan oleh anggota Outpost 37. Rencana tersebut juga termasuk menculik para manusia untuk ditanami chip khusus yang memungkinkan para alien memiliki pasukan tambahan dengan mengendalikan manusia-manusia yang telah mereka culik. Dan chip tersebut dikontrol melalui menara alien, sehingga ketika menara tersebut berhasil dihancurkan, kesadaran manusia-manusia yang telah tertanami oleh chip juga kembali seperti semula. Akan tetapi, yang mengejutkannya di credit scene kita ditunjukkan dengan kembalinya pasukan Outpost 37 yang lagi-lagi siap bertempur untuk melawan invasi para alien. Dan ya, itu semua adalah pembahasan dari film Outpost 37 yang dibuat semi-dokumenter dengan teknik found footage sehingga akan terasa seperti sebuah kejadian nyata. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa subscribe untuk film-film seru lainnya. Silahkan like video ini kalau suka, silahkan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.